Terima kasih untuk sahabat 7 Indonesia. Ya. Coba jelaskan dulu apa itu sahabat 7. Saya itu pengen tahu juga seseorang di situ banyak yang ingin tanya apa itu sahabat 7. Bisa dijelaskan dulu nggak ya sebelum kita belajar lebih jauh. Kenapa pakai sahabat 7? Sampai bisa menjelaskan? Ya, bisa sekali. Ya, oke. Koordinator apa Supaya tahu sahabat ya. Indonesia? Ya, baik. Eh, ya, Pak Giri, silakan. Bapak Pendeta Giri sama Timbang, silakan. Sebagai Karena yang pengurus. banyak yang tanya ke saya tapi saya nggak bisa jawab. Ya, betul. Ya, Ya, takut terima salah. kasih banyak. Ya, puji Ya, Tuhan. Pak Hendra, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Daniel sudah Sama-sama. berkenan. Ya, Ya, sahabat Tujuh Indonesia ini adalah berangkat dari visi bahwa kita mau uh, grup ini, komunitas ini, pelayanan ini membawa orang, setiap orang untuk menjadi sahabat bagi Kristus Yesus. Jadi itu sebabnya acara kita hari ini kita kasih tema menjadi sahabat Kristus karena kita rindu supaya Indonesia kita akan perdamaikan dengan Tuhan menjadi sahabat Kristus. 7 itu berbicara tentang angka yang sempurna. Jadi pelayanan ini Tuhan tidak sempurna. oh Ya, begitu. Ya, semua yang terima hadir hari kasih. ini Ya, ya sama-sama kita ambil beban untuk membawa setiap orang menjadi sahabat Kristus. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. sama-sama. Yang pertama saya minta maaf pada sahabat 7 Indonesia karena waktunya ini tertunda sampai 3 kali baru jadi hari ini. Saya minta maaf. Tapi terima kasih kepada semua saudara di komunitas sahabat 7 Indonesia boleh mengampuni saya, memaafkan saya untuk kesalahan ini. Baik, kita mau belajar. Saudara, ya dalam Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, itu ada 4 tingkat ya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 12 jelas. Tingkat pertama ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil keputusan untuk bertobat, itu tingkat pertama, kita ini anak. Nah, jangan bangga dulu walaupun kita disebut anak. Sebab masih ada proses yang kedua. Ternyata menjadi anak itu enggak ada yang kita bisa banggakan. Kita buka sekarang Galatia 4 ayat 1 mulai. Anak itu sebetulnya siapa? Jangan bangga dulu. Walaupun kita adalah anak-anak Tuhan. Kita lihat Galatia 4. Ya, kita harus tahu konsep ini. Anak memang hebat jadi anak Tuhan. Hebat jadi anak presiden. Hebat jadi anak raja Brunei. Hebat ya. Tapi tunggu dulu. Lihat Galatia 4. Oke. Mana mulai ayat 1. Ya. Yang dimaksud ialah, ya, perhatikan ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik itu bahasa Melayu campur Arab ya. Artinya masih anak-anak, remaja pun belum ya. Bahasa asingnya pubertas. Ya, bahasa Jawanya saya kok jadi lupa. Sebentar, Mas, pancaroba bahasa Indonesianya perubahan hidup. Nah, dengar, sedikit pun, walaupun dia ahli waris, tapi kalau masih anak-anak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Nah, ini keren. Ada dua kalimat penting di ayat ini. Satu, ahli waris. Dua, Tuhan dari segala sesuatu. Ini kan keren. Ahli waris dan Tuhan segala sesuatu. Tapi kalau ahli waris dan Tuhan dari segala sesuatu milik orang tuanya ini, dan orang itu masih anak-anak, maka dia tidak lebih dari seorang hamba. Ayat 2.
ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapak. Demikian juga kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa, belum mature, ya, belum melewati masa pubertas, maka kita pun takluk kepada roh-roh dunia. TSI-nya Filipus, nah cepatnya mulai ayat 1, TSI-nya. Nah ini loh saudara, jadi kalau saudara dan saya masih di tingkat pertama, yaitu berstatus anak, dan walaupun kita ini anak-anak raja segala raja, tapi kalau kita masih anak-anak, kita nggak lebih seorang hamba. Ibaratnya begini, ketika seorang ayah membuat surat wasiat, lalu meninggal sebelum anaknya dewasa, ini jelasnya kalau TSI, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Wah, lebih celaka ini. Meskipun secara hukum, secara de jure, dia memiliki seluruh warisan ayahnya. Nah ini, maka itu kalau saudara punya aplikasi Sabda, ini menolong sekali untuk bisa mengerti banyak terjemahan. Saya baca lagi ya. Ibaratnya begini, yang baru gabung Galatia 4 ayat 1. Ketika seorang ayah membuat surat wasiat, lalu meninggal sebelum anaknya dewasa, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Meskipun secara hukum dia memiliki seluruh warisan ayahnya. Ayat 2. Ayat 2. Lagi sekali jangan bangga kalau sudah masih disebut anak. Karena selama anak itu belum mencapai umur yang ditentukan oleh ayahnya dalam surat wasiat, dia harus taat kepada para pengawas, pengasuh, ya, babysitter kalau istilah sekarang, yang ditugaskan untuk menangani segala keperluannya. Masih anak, walaupun ahli waris dan tuan. Ayat 3, masih TSI. Ayat 3. Maka itu kalau di Indonesia ada komunitas yang luar biasa, Sahabat 7 Kristus. Wah, itu luar biasa. Mari semua kita mencapai tingkat yang ketiga. Karena sahabat itu baru tingkat yang ketiga. Di tingkat keempat ada lagi. Begitu juga dengan kita. Selama kita belum dewasa secara rohani, kita perlu hukum Taurat yang berfungsi seperti pengawas. Karena kita masih diperbudak oleh para penguasa gelap yang memerintah dunia ini. Wah, keren ya terjemahan TSI ini. Nah, begini saudara. Kemarin setelah seminar, ya, ada seorang bertanya kepada saya dengan menggebu-gebu. Cukup tua, cukup dewasa, 60-an tahun. Dia bilang begini, kenapa Tuhan kita tidak konsisten? Lihat perjanjian lama, kejam, sadis, salah bunuh. Terus saya menjelaskan. Nah, jembatannya itu untuk mengenal Papa kita di masa perjanjian lama dan Papa kita di masa perjanjian baru, itu jembatannya ada di ayat 1 Korintus 6 ayat 12. Coba bukakan Filipus 1 Korintus 6 ayat 12. Nanti kita kembali ke Galatia 4 ayat 3-nya itu ya. Nah, tiba-tiba Tuhan itu berubah di perjanjian baru. Loh, berubahnya total secara 180 derajat. Ya, lihat 1 Korintus 6 ayat 12. Ini jembatannya untuk mengerti apa kita di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kenapa beda? Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. TSI-nya. TSI-nya. Nah, ada kata nah. Apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja. Saya akan menjawab, ada benarnya. Tetapi ingat, bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun, ini loh, jangan biarkan apapun menjadi alat iblis
untuk menguasai kita. Nah, ini jembatannya antara Tuhan di perjanjian lama yang begitu tegas, seperti begitu kejam, dan Tuhan kita di perjanjian baru. Nah, masalahnya anak-anak ya perjanjian lama itu masih anak-anak. Nah, anak-anak itu tidak boleh nggak didisiplin. Ya, kembali lagi ke Galatia 4 ayat 3 yang TSI-nya. Jadi perjanjian lama itu harus tegas Tuhan. Salah, salah. Ada penyakit diberantas sampai sumber penyakitnya itu. Anak-anak harus tegas. Kalau itu racun, nggak boleh kita perlembek, perhalus. Oh, ini cairan. Walaupun rasanya manis, tapi jangan dicoba ya. Itu nanti bahaya. Enggak. Anak-anak racun, katakan racun. Saya baca TSI-nya Galatia 4 ayat 3. Begitu juga dengan kita. Selama kita belum dewasa secara rohani, kita perlu hukum Taurat yang berfungsi seperti pengawas. Karena kita masih diperbudak oleh para penguasa gelap yang memerintah dunia ini. Nah, dalam hidup sehari-hari, saudara, walaupun dia ini anaknya seorang presiden, ya, contoh Jan Etes, cucunya presiden kita, lucu memang, suka ikut Jokowi, presiden kok mana-mana. Nah, anak itu ditegaskan. Harus ada peraturan, harus tahu. Nah, begitu pula keluarga kita. Kalau kita punya anak masih kecil, masih di bawah 5 tahun, harus ada pengawas, harus ada penjaga, harus ada pengasuh. Dan selalu memberitahu, awas itu lubang, awas itu api, jangan sentuh, itu setrum, awas itu tajam pisau. Betul? Karena masih anak-anak. Tapi setelah kita dewasa, maka papa memberi hak. Kamu milih. Apa saja boleh. Loh, kok beda? Kenapa di perjanjian lama bilang, jangan, jangan, awas, tidak boleh, harus. Nah, setelah perjanjian baru, kamu sudah dewasa. Pilih sendiri. Maka itu terjemahan TS-nya tadi, walaupun semuanya boleh, tapi kita harus berhikmat, jangan bodoh. Jangan kita mau diperbudak, diperhamba, dibelenggu oleh hukum dunia ini. Mengerokok, silakan, di Alkitab memang nggak ada. Tapi kan bodoh kalau sampai terikat rokok. Narkoba, silakan kalau mau. Tapi kan itu menghancurkan. Nah, jadi kita semuanya harus memilih setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi setelah waktunya, kembali ke Galatia 4, ayat 4 sekarang. Ya, Galatia 4, ayat 4. Sampai dikatakan begitu, ada kalimat ini. Jadi ingat yang baru gabung, ada 4 tingkat dalam hidup kita. 1, tingkat anak. Ternyata anak itu nggak beda dengan seorang hamba. Ya, itu ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Yesus lahir. Itu dia. Nah, ayat 5, ayat SI-nya. Namun tepat pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, dia mengutus anaknya ke dunia ini sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus dilahirkan seperti manusia biasa oleh seorang gadis. Dan sejak kelahirannya, dia hidup mentaati seluruh hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus kita ya, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, menjadi ahli waris yang dewasa, yang benar. TSI-nya dengan demikian, Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di bawah pengawasan hukum Taurat. Tujuannya agar secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang punya ahli waris dan berhak. Nah, saudara, sedikit nyimpang. Salah satu tradisi Yahudi untuk merubah status hamba walaupun ahli waris supaya sah menjadi ahli waris, maka orang Yahudi punya tata cara ibadah yang berlaku sampai hari ini. Namanya bar, BAR, mitzvah. MITZPHA.
Kalau saya salah, maaf penulisan. Apa itu bar mitzvah? Sampai hari ini, keluarga-keluarga Yahudi di seluruh dunia, ketika seorang anak laki mencapai masa puber, usia 13 tahun, maka keluarga Yahudi ini membuat ibadah yang namanya bar mitzvah. Nah, di dalam ibadah bar mitzvah itu, anak laki ini sambil memegang Taurat, gulungan Taurat itu dicium, diangkat, ada seorang rabi yang mendoakan. Berarti anak ini sudah mulai berhak untuk menerima hukum Taurat itu, bukan cuma itu. Yang penting di acara bar mitzvah itu, orang tua anak ini mengumumkan kepada semua rekan kerjanya, semua handetolannya, semua ya koleganya, teman, sahabat semuanya, bahwa mulai hari ini ilustrasi saya dengan cepatnya. Mulai hari ini, semua tanda tangan anak saya ini itu nilainya sama dengan tanda tangan saya. Jadi dalam urusan bisnis, rekan-rekan nggak usah ragu-ragu. Kalau saya tidak bisa tanda tangan, maka anak saya ini dan haknya sama. Wih, saudara. Jadi upacara bar mitzvah itu keren, nggak main-main. Nah, begitulah saudara dan saya. Ketika tiba waktunya Tuhan anggap kita sudah dewasa, maka surga pun akan buat acara, buat upacara bahwa saudara dan saya berhak menggunakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu Injil Yohanes pasal 15. Masih ingat? Segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wih, itu hebat sekali. Maka itu dalam menyebut nama Yesus. Nggak boleh sembarangan. Kalau situasi kita, posisi kita, tingkatan kita masih anak-anak. Mau nengking dalam nama Yesus sekeras apa, setan nggak bergeming. Setan nggak bisa nggak mau pergi karena setan tahu, kamu masih anak-anak, kamu masih suka dosa begitu, setan akan malam meledek kita. Maka itu tidak sembarang orang boleh pakai nama Yesus sebelum dianggap dewasa oleh Bapa di surga. Dan kedewasaan itu ditentukan dalam sikap kita terhadap dosa. Boleh, silakan apa saja boleh. Tapi kamu harus tahu, kamu kan diperbudak. Dan terbukti sampai hari ini tidak ada jenis dosa kalau diikuti oleh manusia yang tidak membelenggu manusia itu. Sekali ngerokok, lanjut. Sekali coba narkoba, lanjut. Sekali coba pornografi, pasti lanjut. Sekali coba seks, nggak akan berhenti. Sekali coba alkohol, akan dikejar terus. Bertobat, saudara. Jadi kedewasaan kita itu ditentukan bukan usia kita. Kedewasaan kita ditentukan oleh Tuhan memberi hak enggak kepada kita untuk boleh menggunakan namanya. Keren ya, bar mitzvah. Maka itu dalam baru mengerti ya, penggunaan nama Yesus nggak boleh sembarangan. Dari Nabi Reda komen, wah baru hari ini saya mengerti penggunaan nama Yesus. Berarti gereja selama ini ngawur menggunakan nama Yesus ya. Nah, kalau masih anak-anak, coba kalau saudara kenal konglomerat di sekitar rumah saudara, kira-kira anaknya konglomerat yang masih umur 7 tahun, terus datangi pengusaha rekan saudara, bilang, Om, saya mau transaksi bisnis. Duh, Om ini tahu, walaupun ini anak sahabatnya, tapi umurnya, untuk apa kamu masih kecil transaksi bisnis atas nama papamu, walaupun orang ini kenal, nggak akan dianggap. Ayo saudara, mulai hari ini kita belajar mengenal kebenaran ini. Mintalah segala satu dalam nama akan diberi. Kalau kita sudah diakui dewasa oleh Bapa di surga. Nggak bisa dengan sembarang orang. Keren ya? Oke, saya lanjutkan. Inilah kebenaran yang kita harus miliki. Nah, sekarang Yohanes 15 ayat 15. Nah, ini komunitas yang kita sedang belajar bersama-sama.
Yohanes 15 ayat 15. Jadi sahabat Yesus. Nah, kata 7 ternyata angka 7 adalah angka sempurna. Baik. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Terima kasih Bapak. Ini cuma beberapa jam sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani untuk berdoa, lalu ditangkap, lalu diadili dengan tidak adil, lalu disiksa, lalu dibunuh. Hanya berapa jam sebelum dia mengalami proses itu. Dia ngomong begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapak. TSI-nya, Filipus. Bapak, terima kasih. Hari ini kami akan melihat kami itu di tingkat yang mana. Ya. Nah, ini tingkat ketiga, sahabat. Sekarang, aku tidak menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak diberitahu rencana-rencana tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabatku karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan Bapakku kepadaku. Ada komen lagi. Ayo yang sudah dengar bertobat. Malu-maluin kalau asal jeplak, asal buka mulut dalam nama Yesus. Tapi kita masih bayi, masih anak-anak. Setan akan tertawa geli. Lu itu siapa? Bapak lu gua kenal. Lalu itu siapa? Nah ini kalau setan Betawi ngomongnya begitu. Maaf ya. Jadi ini kita harus tahu betul-betul. Ya, Mas Kalis. Ya. Gimana kabarnya? Seneng ya hari Jumat kemarin ketemu. Nah, saudara lihat ini kasih Tuhan itu hebat sekali. Terima kasih. Oke. Kan kapan, kenapa saudara dan saya tiba-tiba berubah status menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Saya beri ilustrasi begini. 1 Korintus 3 ayat 9. Enggak usah dibuka. 1 Korintus 3 ayat 9. Ada firman. Kami, berarti saudara dan saya, adalah kawan sekerja Kristus, partner bisnisnya. Oke, saya beri ilustrasi. Ya, walaupun tidak semua kita itu pebisnis atau orang bisnis, tapi kita tahu sisi bisnis. Saya persingkat. Di dalam sebuah perusahaan besar, dalam sebuah konsorsium besar, di dalam sebuah grup besar, perusahaan apa saja, terserah saudara mau nyebut nama perusahaan apa. Itu paling tidak ada dua kelompok yang kita harus tahu perbedaannya. Satu, partnernya, teman sekerjanya, pemegang sahamnya. Dua, karyawan. Walaupun ada karyawan, betul dari Nabi rekomen lagi. Setelah dianggap dewasa oleh Tuhan, maka kita dijadikan sahabatnya, betul. Dan kita punya hak menggunakan namanya. Hebat sekali ini. Nah, oke. Saya teruskan sekarang ini ya. Saya tanya begini kepada saudara. Tolong jawab dalam hati atau mau nulis silakan. Bagi pengusaha untuk bisa membuka semua cash flow, atau kata cash flow, keuangan perusahaan itu keluar masuknya itu dibuka ke partner atau ke karyawan? Tolong jawab. Ke partner. Iya, ke partner. Nggak mungkin karyawan dikasih tahu misalnya gini, saudara punya karyawan, ya, terus diajak masuk ke kamar saudara kantor, tolong ya, ayo ke sini aku beritahu. Ini loh keuangan perusahaan kita. Kamu tahu nggak modal kita segini? Kamu tahu nggak masuk begini? Ini keluar begini. Kalau ada, berarti bos ini lagi sakit kepala ini. Ngajak karyawannya seperti itu. Nggak mungkin. Karyawan bagian finance, enggak, itu pun bukan, enggak mungkin, beda ya. Ini ada yang jawab. Ini ada nama, baru tahu saya ada orang namanya orang biasa. Oke lah, terserah. Karyawan bagian finance, tidak. Walaupun bagian finance, bagian keuangan, tetap ada rahasia.
beda dengan partnernya. Ya, dengar ini. Nah, tadi kan kita sudah baca. Kapan, sejak kapan, dan mengapa Tuhan Yesus mengaku kita sahabatnya. Kalimat yang penting. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan Bapakku kepadaku. Perhatikan, segala sesuatu yang aku telah dengar dari Bapakku, segala sesuatu yang Bapakku telah sampaikan kepadaku, itu yang kuberitakan kepadamu. Saudara, hanya gara-gara Tuhan Yesus sudah memberitahukan semua yang dia dengar dari Bapaknya, maka dia percayakan kepada kita, sahabatnya, partnernya. Ini dia. Ini rencanaku untuk dunia. Ini bisnisku untuk dunia. Luar biasa. Saya nyimpang dikit. Kalau ada orangnya yang belajar di sini, baik secara Zoom, Instagram, Facebook, dan audio. Karena saya juga pakai audio, saya ngerti. Suami istri yang masih punya rahasia tentang keuangannya masing-masing. Setelah punya rahasia, pasti istri nggak pernah tahu jumlah uang suaminya. Dan suami nggak pernah tahu jumlah uang istrinya. Dengar pertanyaan saya. Maka mereka dua ini partner bisnis atau karyawan? Maaf. Ternyata nggak sedikit di dalam kalangan gereja. Bahkan ada pendeta yang tidak jujur pada pasangannya soal keuangan. Aneh ya, tapi itu nyata. Jadi kalau saudara sebagai suami menyembunyikan jumlah uangmu dan penghasilanmu, sehingga istrimu nggak tahu berapa yang kau simpan, saldomu berapa. Begitu pula istri nggak percaya kepada suaminya, sehingga uangnya disimpan sendiri. Dan saudara masih hubungan seks. Maaf, itu pelacuran. Loh, kok bisa? Karena yang boleh tahu cash flow itu partner. Kalau karyawan tidak boleh tahu cash flow-nya. Ngeri ya. Bertobat. Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini khususnya untuk rekan-rekan saya, para hamba Tuhan, pengkhotbah, pengajar, gembala. Kalau sampai Tuhan Yesus memberitahu kita ini disebut sahabatnya, itu hanya karena dia sudah, saya pakai istilah manusia, sudah terlanjur memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa kepada kita. Berarti hidup Tuhan Yesus dengan kita, sahabatnya, ada rahasia tidak? Saya jawab, Yesus dengan kita, setelah kita baca Yohanes 15 ayat 15, ada rahasia tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ada yang komen dari Surabaya, haleluya, berarti kawin dengan karyawan. Maaf, karena masih disembunyikan. Sekarang kalau Tuhan Yesus ini nggak ada rahasia terhadap kita, betapa banyak sombongnya, berapa banyak suami sombong, istri sombong, nggak mau buka rahasia keuangannya kepada pasangannya. Bertobat. Nah, rekan-rekan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Sebagai manusianya pasti pernah punya pengalaman mau ngajar kehabisan bahan khotbah. Terus panik, mau bagaimana ini, bagaimana. Saudara, tadi pagi-pagi ya kami berangkat dari Jogja, berenam, satu mobil, terus kami ke Magelang. Nah, di mobil itu ada seorang yang tiba-tiba tanya, karena orang ini baru kenal saya beberapa hari ini. Pertanyaannya begini, Koden, saya kok heran lihat Kodennya. Apanya? Saya tanya. Karena orang ini rumahnya sering nginep hamba-hamba Tuhan. Saya ini berapa kali lo nemenin hamba Tuhan. Itu kalau mau khotbah Minggu, Jumat nggak mau diganggu sampai Sabtu. Karena persiapan khotbah. Oh iya, nah ini berapa hari saya lihat Koden, kok nggak pakai persiapan dan tiap hari khotbah.
Nah, terus salah seorang anak saya jawab, "Lah itulah Om bedanya Papa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain." Maafkan saya. Karena Desember 75, catat. Jadi hampir 50 tahun yang lalu. Waktu saya di pedalaman Kalimantan Timur, di Kutai Barat, di antara orang-orang Tunjung Dayak Tonyoy, Roh Kudus negur saya waktu saya sedang mempersiapkan khotbah. Oh, saya buka Alkitab, siapkan catatan. Ya zaman itu belum ada handphone. Apalagi di desa itu kami tinggal nggak ada listrik. Tiba-tiba Roh Kudus tegur saya, "Daniel, kalau kamu belajar Alkitab, belajar firman hanya untuk khotbah, kamu orang munafik, lu kok bisa? Berarti kamu tidak pernah mengkhotbahi dirimu sendiri." Nanya, ini anak saya dari Kutai Barat ikut muncul. Papa baru ngomong soal Kutai Barat. Nah, ya di antara orang-orang Tonyoy. Kalau kamu Daniel baca Alkitab, belajar Alkitab hanya untuk khotbah, maka kamu hanya ngotbahi dirimu sendiri. Loh, ya terus bagaimana? Roh Kudus bilang, Papa saya bilang, firman itu harus merubah hidupmu dulu. Firmanku itu hanya untuk hidupmu dulu. Lalu setelah firman itu kamu hidupi dan hidupmu dikuasai firman, ajarkan ke orang lain. Itu namanya bersaksi. Jadi bukan berkhotbah, bersaksi. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, saya tidak pernah lagi belajar Alkitab hanya untuk khotbah. Tapi tiap hari, saya belajar firman, saya merenungkan firman untuk hidup saya sehari-hari. Nah, saudara, maaf ya kalau saya katakan kalimat ini. Seandainya ada yang minta 1 hari 10 kali saya ngajar. Maaf, istri saya boleh tanya, kalau saudara ketemu, tanya anak-anak saya yang kenal. Saya tidak pernah bergumul, nggak pernah berjuang untuk mempersiapkan bahan 10 khotbah sehari itu, enggak. Maka itu saya kalau ngajar nggak pernah ketegang, kayak apa ya, pokoknya rileks. Sebab yang saya sampaikan, itu yang saya sudah alami. Jadi enak. Jadi mau misalnya, belum ada sih sampai ini saya juga mau. Maksimal selama saya jadi hamba Tuhan, pernah saya sehari itu khotbah 6 kali. Itu pernah. Tapi jarang sekali. Nah, kenapa saya nggak pernah kesulitan? Satu, karena firman itu menghidupi saya dan saya menghidupi firman. Nah, yang kedua ini, Yohanes 15 ayat 15. Kalau Tuhan Yesus mengangkat kita jadi sahabatnya, lalu satu-satunya penyebab kita diangkat jadi sahabatnya adalah karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Maaf saya tanya, masa sih kita akan kehabisan bahan khotbah? Kalau Tuhan Yesus mengakui kita sahabatnya, itu sudah memberitahukan segala firman yang dia dengar dari Bapaknya. Jadi saudara dan saya nggak akan kekurangan bahan ngajar. Karena yang pertama ingat, kita alami firman itu. Jadi otomatis keluar. Sama istilahnya, kebetulan. Nih, tadi saya nyiapkan teh panas yang sudah habis. Kalau hidup kita seperti cangkir ini, isinya kopi misalnya. Begitu digoncang, ya keluarnya kopi. Kalau isinya teh, begitu dikeluarkan, ya keluarnya teh. Kalau hidup kita, para sahabat Yesus, itu isinya firman. Mau ditonjok, mau dicekek, mau diapakan. Yang keluar pasti firman. Karena firman itu penuh di hidup kita. Karena dia sudah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kita, segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya. Oh, ada yang komen. Yang ketiga, kenapa saya bisa gampang menyampaikan firman? Ini ada komen. Karena membagi firmannya bukan untuk cari duit. Awas kamu.
Jadi sampaikan. Jadi kalau saya ngajar, maaf, bukan teori. Bukan karena buku, bukan. Itu bedanya. Maka itu ayo saudara. Kita siap belajar ya Kalis? Ayo. Maka itu saudara. Jadi sahabat Yesus itu luar biasa. Banyak. Bukan banyak. Segala rahasia dari Bapa di surga disampaikan kepada kita sahabat. Wih, itu luar biasa. Kembali ke rekan kerja. Oke. Oh, dari Nabi ada komen. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Betul. Makasih, Ojun dari Nabi. Tuhan tidak bilang kita jadi pengkhotbahnya, jadi saksinya. Harus menyaksikan apa yang kita alami. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 9. Saudara, ada perbedaan kami dan kamu. Nah, ini kita harus tahu perbedaannya. Siapa kami, siapa kamu. Itu dia. Oke ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Titik, koma. Kamu adalah ladang Tuhan. Bangunan Tuhan. Oke, kita bongkar. Cepat catat. Ya, cepat catat. Apa nulis? OTSI-nya ya. Karena kami sama-sama pelayan Tuhan, dan kalian ibarat tanaman di ladang Tuhan, kalian masing-masing juga merupakan batu dalam rumah Tuhan yang sekarang dibangun untuk menjadi tempat tinggalnya. Oke. Saya bahas sebagai terjemahan baru dulu. Kami itu siapa? Di ayat 9 ini. Kami adalah kawan sekerja Kristus. Tolong jawab, mana kok belum ada? Kaminya siapa di sini? Kami. Ayo nulis. Ada? Saya tunggu. Belum ada yang nulis. Di Zoom, Facebook. Kami sahabat 7 Indonesia, Pak. Ya, sahabat 7 Indonesia. Kaminya itu saudara dan saya ya. Yang menjadi sahabat amen. Yesus. Nah, lalu lihat. Ada yang kedua. Kamu. Nah, kamunya itu siapa? Kenapa ini kok begini? Ya. Lawan bicara kita. Bukan. Karyawan. Kamu itu adalah orang-orang di luar kita yang harus kita selamatkan, harus kita jangkau untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Maka itu dibilang kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Betul, dari Nabi jiwa-jiwa itu. Nah, kami adalah kawan sekerja Kristus. Ya, kami adalah kawan sekerja Kristus. Sebentar. Ini kenapa kok ada gangguan, saya tidak tahu. Oke, apa ini? Bentar ya, sebentar. Kepencet apa saya tidak tahu nih. Oke lah. Jadi, sebagai sahabat Yesus, saudara dan saya punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk apa, saudara? Untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyelesaikan proyek besar yang sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberi perintah. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan sekalian bangsa itu muridku. Nah, ini proyek besar yang sampai hari ini belum selesai proyek ini. Bayangkan 2000 tahun kita tiap bulan terima gaji, tapi kerjaan nggak selesai-selesai. Sedih hati Tuhan. Jadi sahabat Kristus, jangan merasa bangga, oh aku sahabatnya Yesus, oh aku sahabatnya Yesus. Jangan. Besok hari Senin akan banyak kejutan terjadi karena presiden terpilih dan wakilnya mulai menentukan siapa nanti jadi sahabat-sahabatnya sebagai menteri-menteri. Wah, ini seru ini, saudara. Dalam istilah pemerintahan kita,
hari-hari seperti ini banyak orang yang was-was, tunggu ditelepon oleh presiden terpilih. Ngerti kenapa tunggu telepon? Mau dikasih proyek, mau dikasih tugas. Nah, saudara, kalau saudara dan saya berani menerima, kamu adalah sahabatku, bukan hambaku, maka seharusnya saudara dan saya siap-siap untuk menerima tanggung jawab. Jangan cuma enak-enak jadi sahabat Yesus terus sombong lagi. Awas, guru kita nggak pernah sombong. Jangan sampai murid-muridnya lebih sombong. Ya, Yesus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, nggak pernah sombong. Jangan kita sombong. Nah, jadi kalau saudara berkata, aku mau jadi sahabat Yesus, hal pertama yang kita harus tahu adalah, Tuhan, aku dapat proyek apa, aku dapat kerjaan apa, dan di mana. Lala, ini kok jadi berubah lagi, saya ini bingung lihat. Maaf, saudara. Maaf yang Instagram ya, saya nggak tahu kenapa ini bisa berubah sendiri. Nggak tahu kenapa ini. Coba saya keluar dulu, terus masuk lagi. Nggak bisa juga. Ya, Steve, puji Tuhan. Maaf ini ya, yang Instagram. Saya nggak tahu kenapa ini kok berubah. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya ulangi lagi bagian ini. Jadi kalau saudara dan saya mengaku, wih terima kasih Tuhan, aku jadi sahabatmu. Puji Tuhan. Tapi harus disiapkan. Saudara dan saya dipercaya proyek yang mana untuk kita kerjakan. Ayo, betul, ayo kita semuanya berusaha untuk tahu kebenaran ini. Dari Surabaya ada komen. Kalau dibayangkan, misalnya salah satu dari kita besok dapat telepon dari presiden. Kira-kira berani tanya enggak? Saya dapat gaji berapa? Sampai 10% enggak? Ya, enggak mungkin kita tanya. Ya, dari Samarinda. Makanya kita teleponnya jangan dimatiin dan selalu standby untuk selalu bisa terhubung dengan Tuhan Yesus. Setuju? Ya, tunggu. Sahabat-sahabat Yesus akan dapat proyek, akan dapat tugas sebagai sahabatnya. Seperti presiden terpilih sedang mencari sahabat pemerintahan, yaitu para menteri. Begitu, ayo hari ini kita menyiapkan diri untuk itu. Nah, sebelum saya kembali ke sahabat Yesus, tingkat keempat, kita harus tahu, tingkat keempat. Ternyata setelah sekian waktu kita dipercaya jadi sahabatnya. Maka tingkat keempat ini yang paling tinggi. Menjadi mempelai Kristus. Saya ulangi. Ada 4 tingkatan dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga. Yang pertama adalah hamba. Anak. Kita ini anak. Tapi anak itu tidak lebih dari hamba. Ya, saya suka belajar. Yang kedua, itu jadi anak, jadi hamba, dari anak ke hamba. Yang ketiga itu sahabat, kita baru belajar. Nah, yang keempat ini menjadi mempelai Yesus. Nah, saudara, kalau kita sudah sampai jadi sahabat Yesus, jangan puas di posisi itu. Ayo kita kejar lagi untuk menjadi mempelai Kristus. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 2. Betul, Steve. Ya, ini anak saya bilang, ayo kita betul-betul menjadi sahabat Tuhan, sehingga nggak perlu panik kalau mau ngajar. Oh, ini cucu saya, mamanya komen. Daryl anak umur 10 tahun aja suka banget dengar khotbah opanya. Puji Tuhan, Daryl, terima kasih. Ya, ini cucu saya umur 10 tahun, rajin dengar khotbah saya. Ya, udah. 1 Korintus, oh, berarti saya salah.
2 Korintus 11 berarti Filipus. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, maafkan saya. 2 Korintus 11 ayat. Kenapa ada firman ini? Ya, nanti kita baca TSI-nya juga ya. 2 Korintus 11 ayat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi saudara dan saya itu harus disiapkan begitu rupa untuk suatu hari nanti menjadi mempelai Kristus. TSI-nya dapat tanggung jawab sahabat, ya, wih, Pak Agus hebat, mengandalkan semua prosesnya dari dia yang memberi tanggung jawab dalam proyeknya. Amin. Tetapi, ini TSI ya, 2 Korintus 11 ayat 2. Tetapi, sebelum saya menyampaikan hal itu, perlu saya beritahukan kepada Tuhan, memberitahukan bahwa Tuhan menghendaki saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat, supaya kalian tetap setia kepada Kristus. Sebab Kristus dan seluruh kesatuan jemaat diumpamakan seperti sepasang calon pengantin. Jadi saya ibarat seorang ayah yang mempertunangkan kalian dengan Kristus. Seperti seorang gadis ditunangkan dengan calon suaminya. Sebagai ayah, saya harus menjaga anak gadis itu supaya tetap setia kepada calon suaminya sampai hari pernikahan. Luar biasa. Nah, sahabat harus setia. Nah, kalau saya pakai terjemahan sederhana Indonesia TS ini, kita menemukan konsep yang gampang sekali. Jadi, seorang sahabat harus setia pada sahabatnya. Walaupun dalam fakta hidup kita sering dengar, bukan? Ada sahabat yang enggak setia. Lalu bahkan ada sahabat yang saling menyakiti. Betul enggak? Saling mengkhianati. Ada. Nah, karena saudara dan saya setelah jadi sahabat Yesus, itu dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Tuhan Yesus, maka yang diminta, cuma satu. Yang diminta cuma satu, setia. Nah, kalau kita setia dalam persahabatan kita, iya Steve, nggak tahu kenapa ini kok jadi hitam putih, saya bingung juga mau ngetik di mana, nggak tahu ya. Maka kalau saudara dan saya setia, maka kita akan layak disandingkan, didudukkan bersama dengan Yesus. Wah, ini luar biasa, saudara. Kagum sekali. Wih, betul, Adon. Dari anak tingkat pertama, jadi hamba tingkat kedua, jadi sahabat tingkat ketiga, yang terakhir mempelai Kristus. Betul. Maka itu kesetiaan kita penting. Oh, salam balik, Steve, kepada Mami ya. Ini dia dalam kebenaran yang luar biasa. Ya, apa pentingnya jadi mempelai Kristus? Oh, nggak main-main, saudara. Bagian terakhir ya, kita buka Wahyu 19. Wahyu 19. Ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Firman ini sering diucapkan. Ya, saudara, ayo kita jadi sahabat Yesus, terus naik lagi ya, jadi mempelainya. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dang, apa kabar? Senang sekali Papi kamu muncul, Dang. Kenapa berubah kok? Oke. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Saudara, saya percaya semua kita, apalagi yang Pantekosta karismatik, itu enggak asing mendengar sebuah teriakan, sebuah slogan. Senang teriakan, Yesus Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ayo 7 kali, wah lompat. Sering bukan? Saudara tahu enggak? Satu-satunya ayat yang memberitahu kita
bahwa saudara dan saya itu berhak mengakui dia Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu cuma satu ayat di seluruh Alkitab. Yaitu Wahyu 19 ayat 16. Jadi yang suka teriak mengakui Yesus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Jangan lupa, ini ayatnya. Nah, pertanyaannya, kapan ini terjadi? Ayo kita lihat mulai ayat 6, Wahyu 19. Apa judulnya ayat 6, Wahyu 19? Ya, ayat 6. Ini hebat sekali. Ayat 6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Nah, perjamuan kawin anak domba. Wih, luar biasa. Nah, ini tingkat keempat itu di sini. Setelah anak, hamba, sahabat, dan mempelai Kristus. Ini di sini. Saudara, ternyata Yesus Kristus Tuhan akan dilantik menjadi Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu setelah dia bertemu mempelai perempuannya, yaitu gereja. Dan itulah kita yang dengan persyaratan tadi supaya jadi kudus, ya, setia, ya, tidak bercacat celah, ya, jadi kudus. Itu dia yang Tuhan ingin. Ya ampun, ini kenapa jadi begini? Maaf, ini ganti-ganti sendiri. Oke. Keren ya saudara kalau kita melihat fakta ini. Nah, sudah normal lagi. Jadi dia tidak akan punya pangkat Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan kalau dia tidak menemukan mempelainya. Saudara dan saya adalah calon-calon mempelai itu. Tapi sebelum sampai ke mempelai, kita harus jadi sahabatnya. Nah, kalau kita belajar sekarang ini dari 4 tingkat ini, anak, hamba, sahabat, dan mempelai. Maaf loh, jangan tersinggung, saya tidak menghakimi. Ternyata kebanyakan kita kelamaan jadi anak. Sampai lupa kalau kita sudah tua, jangan tersinggung. Kebanyakan di antara kita terlalu lama jadi hamba. Nggak pinter-pinter, nggak dewasa. Nah, kalau saya sebutkan kembali ke istilah semula tadi, ya, yang kita belajar Galatia 4 ayat 1 sampai 4 tadi. Enak loh jadi anak kecil itu, ada yang ngomong, ada yang jaga, ada yang nyuapin, ada yang nyiapin apa-apa. Enak bukan? Nah, ini masalahnya. Yang terlalu lama jadi anak, bertobat hari ini. Dan dari anak kita jadi hamba, jangan terlalu lama juga. Ayo kita naik jadi sahabat, juga jangan terlalu lama jadi sahabat. Cepat buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, supaya dia cepat menemukan mempelainya. Diproses lewat semua peristiwa dan kejadian. Ini luar biasa, saudara. Jadi Yesus akan jadi raja setelah dia bersatu dengan mempelainya. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Ayo. Maaf ya, habis ini saya harus keluar karena masih ada pelayanan nanti. Ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Nah, saudara, jangan diputus ya antara Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 dengan ayat 11 sampai 16 itu satu paket. Ya, jangan dipisah dengan judul firman Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Tuhan.
Nah ini loh, kita itu ada di ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Semua pasukan itu menunggangi kuda putih. Baca, bukan kuda-kuda putih. Kudanya cuma satu. Tapi pasukannya begitu banyak, nggak tahu berapa jumlahnya. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayat yang ke-8. Siapa yang pakai lenan halus yang putih bersih? Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pengantinnya. Oke, ayat 7 ya saya baca supaya nggak bingung. Marilah kita bersuka cita. Ayat 7 Wahyu 19. Dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Apa persiapan jadi pengantin? Sederhana. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada pengantinnya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pasukan yang keluar bersama Kristus Raja segala raja naik kuda yang sama, itu ternyata saudara dan saya yang sudah siap teruji dan dianggap layak disahkan untuk jadi mempelai Kristus. Itu ada di ayat 14. Dan semua pasukan dari surga ya, yang memakai kain lenan halus sama-sama Yesus. Nah dari situ saudara, pangkat raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Setelah dia menikah, dia bersatu dengan gerejanya, dengan tubuhnya. Aduh Tuhan. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan. Sudahlah, jangan khotbah duit melulu. Ayo kita menyampaikan kebenaran yang benar ini. Selama Tuhan Yesus tidak memiliki otoritas raja segala raja dan Tuhan di antara segala Tuhan. Dengarkan. Maka setan tetap akan merajalela. Betul tak? Kita harus jadi mempelai Kristus. Saya ulangi. Amin. Selama saudara dan saya belum dilayakkan untuk menjadi mempelai Kristus, maka Tuhan Yesus belum punya otoritas menjadi rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Apa yang terjadi kalau dia tidak punya otoritas raja segala raja? Setan merajalela. Saya mengikuti berita kriminal, aduh sedih. Dalam minggu ini ada 3 kasus pembunuhan yang dimutilasi. Yang terakhir seorang suami karena jengkel dengan istrinya suka pinjam online, hutang jadi banyak, dibunuh. Saking jengkelnya dia potong-potong mayatnya. Dan dia itu penjual daging sapi. Kurang ajar setan. Bukan salah dia. Itu salah kita. Karena kita nggak mau cepat-cepat disempurnakan jadi mempelai Yesus. Dia jual daging istrinya, ditawarkan ke tetangga, dibilang daging sapi. Saudara, ngeri. Maka itu saya ulangi. Sebelum Tuhan Yesus punya pangkat dan otoritas raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, maka sampai kapanpun setan masih merajalela. Karena waktu nanti saudara diskusi sendiri. Nah, untuk menjadi raja, untuk menjadi mempelai Kristus, kita harus melewati menjadi sahabat. Untuk menjadi sahabat, kita harus melewati jadi hamba, jadi anak, naik lagi. Ayo mulai hari ini, saudara, kita hidup dalam kebenaran ini. Jadilah anak yang dewasa. Dan salah satu bukti kedewasaan adalah bisa diserai tanggung jawab. Nah itulah sahabat Yesus. Diserai tanggung jawab. Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Boleh nggak host
saya minta waktu dikit, mungkin ada 2 penanya saja. Ya, sebelum saya serahkan balik, ada yang mau tanya? Boleh Silakan. sekali, Pak Iya, oke, Daniel. terima kasih. Ada yang mau tanya? Kembali. Kalau yang di Zoom Silakan boleh yang mau tulis atau bertanya. langsung bicara. Kalau di Ya, Facebook, bagi yang Instagram mau nulis. bertanya, tolong buka kamera ya. Jadi Pak Daniel tahu wajahnya seperti apa. Iya, siapa itu? Terima kasih. Kembali. Ada yang Pak tanya? Joko Markus akan bertanya. Silakan, sudah angkat tangan. Pak Joko Markus, silakan. Sahabat saya. Terima kasih Pastor, luar biasa memberkati. Persoalannya bahwa sebenarnya mempelai pria dan mempelai wanita itu sebenarnya sudah terjadi juga ya, pernikahannya dalam pengertian individu. Jadi kalau kita sebagai mempelai wanita siap, maka kita sudah menjadi mempelainya dan kita bisa mengalahkan setan. Ini kalau kita lihat kan banyak hamba Tuhan, orang-orang kudus yang sudah melakukan peperangan-peperangan dan menang melawan setan-setan, baik itu di tingkat pribadi sampai ke tingkat komunitas dan kota sampai teritorial. Ini saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Nah, ini masalahnya. Kalau saudara baca Perjanjian Baru, ada istilah kooperat, ya, kesatuan. Tuhan tidak pernah memberi otoritas kepada seorang demi seorang supaya tidak sombong. Kenapa Tuhan Yesus berkata kalau kamu pergi menginjil harus 2-2 paling dikit? Karena kalau kita sendiri diserangnya gampang. Nah, jadi maaf ya Pak Joko Markus, itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebab kalau cuma 1 orang kita yang bisa mengalahkan setan, nah setannya segitu banyak di dunia ini. Nah, Tuhan nggak puas. Dia maunya kita serentak. Oke, satu lagi. Ada? Silakan angkat tangan. Ya, yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, belum ada yang nulis. Oke. Pak Freddy Jo tadi itu. Pak Freddy Jo. Pak Freddy Jo, silakan. Oke, silakan. Thank you. Silakan. Juga saya tadi angkat tangan kasih salam sama Bapak Daniel. Oh, shalom. Joinet, gimana? Selama meninggal, baik kalian ya. Oke. Jadi, ya. Memberkati luar biasa Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. 15. Ya, harus jadi sahabat. Amin. Ada pertanyaan dari Bapak Finish dari Nabire. Silakan Pak Finish. Kameranya dibuka please. Thank you. Nah, ini dia, silakan. Terima kasih. Papi, tentang itu tadi penggunaan nama ini. Ya kan? Kan selama ini kemungkinan atau mungkin selama ini banyak orang nggak ngerti. Ya pokoknya pakai nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus gitu kan. Tapi ada beberapa mereka yang juga menemukan jawaban atau kalau dia sebetulnya nggak ada bergumul ya, tapi kalau menurut orang umum kan bergumul. Pergumulannya itu bisa terjawab. Tapi secara hidup hari-hari yang tadi Papi bilang, kalau orang itu belum dewasa, terus dia pakai nama Yesus, tapi ada juga yang bisa menjadi solusi, itu bagaimana? Nggak apa-apa. Ya, berarti Tuhan menilai orang itu sudah dewasa. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih saja. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya, setengah jam lagi, 30 menit lagi, saudara mau gabung ya dengan Zoom pesat nanti ini yang Facebook, Instagram boleh lanjut. Ini ada ibadah di salah satu gereja di Jogja ini. Baik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Gary, Pemerintah Gary, dan semua tim sahabat 7 Yesus. Terima kasih, saya dapat penghargaan luar biasa. Dan semua kita ikut belajar hari ini. Ayo cepatlah jadi dewasa dengan ketaatan yang mutlak, kesetiaan yang mutlak, supaya kita cepat diakui sebagai mempelai Kristus. Kalau kita menjadi anggota, menjadi satu tubuh Kristus, setan itu kalah, dunia ini aman. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Papi. Terima kasih. Maaf ya, saya harus keluar karena